Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Juari, pengajar mapel pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto. Bagaimana kabar anak-anakku pagi ini? Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Sebelum materi yang saya sampaikan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita daring pagi ini dengan tema meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto, inspiratif, smart, teknologi, religius, kreatif, dan istimewa. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman perlu kita ketahui bersama bahwa iman di sini mempunyai arti percayanya seseorang terhadap Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, yang namanya iman tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan juga diterapkan kepada iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, juga iman kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya, serta iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang sering kita sebut dengan arkanul iman. Jumlahnya ada 6 itu. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah benar-benar menurunkan kepada nabi-nabi dan rasul yang diutusnya, menurunkan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan utusannya melalui perantara malaikat Jibril, dan itu merupakan pedoman hidup serta sebagai sebuah bacaan yang punya nilai tinggi bagi siapapun yang mau membacanya. Pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kitab dalam bahasa Arab berasal dari lafadz kataba yaktubu katban, yang mana menurut bahasa memiliki dua arti, perintah atau tulisan. Jadi kitab itu bisa juga perintah, bisa juga bentuknya tulisan. Adapun menurut istilah syariat agama, yang namanya kitab, iman kepada kitab Allah itu adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya selain sebagai pegangan dan pedoman hidup umat manusia. Kitab sendiri menyimpan berbagai cerita mengenai kehidupan umat-umat terdahulu. Kata kitab ini punya arti yang berbeda dengan kata suhuf, meski kedua-duanya sama sebagai wahyu Tuhan, tetapi ada perbedaan-perbedaan antara keduanya. Yakni untuk sebuah kitab sudah pasti dibukukan, sedangkan untuk suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisikan tulisan-tulisan wahyu Tuhan, namun masih terpisah satu dengan yang lain.
penjelasan materi. Harus kita ketahui bahwa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan pada para utusannya ini sebanyak 4 kitab. Masing-masing kitab tersebut punya peran tersendiri pada zamannya. Mulai dari zaman dahulu, zaman purbakala, sebelum kita dilahirkan, sampai zaman sekarang, bahkan juga sampai zaman yang akan datang. Artinya kitab-kitab tersebut turun secara berkelanjutan dan berurutan hingga sampai kepada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah Nabi tidak ada kitab suci lagi, tidak ada Nabi dan tidak Rasul, tidak ada kitab suci. Keterangan tentang kitab suci itu terdapat di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat kelima, dihitung dari surat Al-Baqarah, dihitung dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Surat 5 ayat 16. Surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jumlah kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah jumlahnya ada 4 kitab. 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf atau lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan umat manusia. Adapun fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya: 1. Sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia. 2. Menambah kekuatan iman umat manusia. 3. Sebagai panduan umat manusia dalam beribadah di segala bidangnya. 4. Memberikan ketenteraman hati umat manusia dari berbagai malapetaka. 5. Menolong umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Masih semangat anak-anakku? Semoga Anda masih semangat. Hikmah meneladani. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui bersama secara ringkas apa itu arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab apa saja yang diturunkan olehnya, juga fungsi-fungsi dari mengimani kitab-kitab tersebut, maka sudah tentu itu semua ada hikmah tersendiri bagi kita maupun bagi orang lain. Antara lain, melalui kitab-kitab yang diturunkannya, kita bisa percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wujud, yakni Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tahu dan melaksanakan apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau tercela.
tahu akan kabar atau berita-berita yang gaib, baik yang bisa dicerna oleh akal maupun tidak. Dengan iman itu sendiri, seseorang minimal sudah bisa bersyukur atas segala apa yang diberikan olehnya, juga senantiasa belajar dan menghayati apa yang ada dalam kitab suci tersebut, ayat-ayat kauliyah. Demikian kajian singkat mengenai apa itu yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan lebih banyak belajar dan membaca, kita semua bisa tahu lebih dalam tentang apa saja yang diberikan oleh Allah sebagai aturan hidup umat manusia. Manfaat dan kesimpulan. Manfaat iman kepada kitab-kitab Allah adalah agar kita senantiasa bisa meneladani ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Kesimpulan, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya dalam belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.